Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video materi kali ini sebenarnya materi minggu kemarin ya, setelah materi pengenalan sistem operasi dan perintah dasar Linux. Nah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang manage file pada command line. Oke, mungkin eh, ada dari kalian ada yang tanya, ada yang bingung kenapa sih belajar manage file pada command line. Jadi, manage file ini digunakan untuk mengelola file dan direktori atau folder dalam sistem operasi. Dan ini digunakan oleh seorang administrator, seorang pengembang, atau pengguna lanjutan untuk melakukan berbagai tugas mereka terkait file seperti membuat, mengedit, menghapus, memindahkan, menyalin, dan memeriksa file serta direktori. Jadi, command line atau CLI ini lebih efisien dan lebih ringan gitu, lebih cepat juga untuk seorang administrator sistem. Oke, jadi langsung aja kita pada prakteknya. Yang pertama di sini kalian harus tahu ada perintah PWD. Sorry, PWD. Nah, di sini menampilkan di mana sih letak kalian sedang beroperasi. Jadi kalau di Windows itu kan di user atau kalian pergi ke desktop atau di mana itu posisi kalian beroperasi sekarang gitu. Nah, saya saat ini ada di home, kemudian di direktori praktikum SU. Nah, saya sedang beroperasi di dalam sini. Kemudian ada perintah lain. Itu namanya perintahnya echo bentuk dolar ya, terus home. Nah, outputnya sama aja. Jadi ini apa sih artinya gitu? Echo ini kayak ngeprint gitu, mencetak eh, value, mencetak perintah kita. Kita kan ingin di directory home gitu. Jadi mencetak isi dari home ini. Jadi home ini isinya adalah home praktikum SO. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada melihat direktori aktual dan parent directory. Jadi direktori aktual kan yang ini ya, yang home praktikum SO. Kemudian kita bisa keluar satu persatu. Nah, di slash home ini berarti kita udah keluar dari praktikum SO. Si D titik dua ini artinya kita keluar satu tingkat ke belakang, kita keluar satu tingkat ke belakang. Jadi kita sebelumnya ada di home praktikum SO. Kemudian kita CD titik-titik. Nah, kita otomatis keluar dari sini dan kita masuk di sini. Seperti itu. Dan kita bisa PWD lagi. Nah, kita berada sekarang beroperasi pada directory home. Kita bisa keluar lagi, satu tingkat lagi. Nah, itu kita bisa cek. Nah, ini namanya root. Jadi di slash doang ini yang paling atas. Jadi dia berada pada directory root. Oke, langsung aja kita masuk pada home, kemudian praktikum SO. Di sini munculnya sama aja, karena dia memang berada pada ini, pasti pet dollar ini. Kalau kalian pingin tampilannya bersih, bisa clear aja. Dan lanjut,
Di sini aku mempraktekkan membuat satu direktori atau lebih dari satu direktori atau subdirektori. Nah, di sini kan kita berarti membuatnya di dalam direktori praktikum SO. Nah, membuat direktori itu perintahnya adalah mkdir atau make directory. Jadi di sini aku mau membuat direktori dengan nama A, B, C, kemudian bisa membuat subdirektori juga. Langsung aja di kanannya itu kayak otomatis langsung ngebuatin gitu nantinya. Jadi mkdir buat direktori A, B, C, kemudian buat subdirektori D di dalam A. Jadi nulisnya A/D. Jadi bacanya itu saya mau membuat direktori A, B, C, D di dalam direktori A. Kemudian membuat direktori F di dalam direktori B. Kemudian bisa juga membuat subdirektori di dalamnya subdirektori. Jadi gini. Nah, di sini aku membuat subdirektori A, di dalamnya D sini. Terus itu tuh D ini tuh di dalamnya A. Jadi bisa buat direktori sekaligus. Kemudian bisa kalian cek di ls-l. Nah, otomatis terbuat direktori ABCD. Oke, kita bisa cek. Nah, di dalam A ini terdapat D sesuai yang kita perintahkan pada MACD ini. Kemudian di dalam A/D ini ada A. Nah, bisa dilihat ya. Jadi A ini ada di direktori D dan ada juga kemudian ada di subdirektori D dan D ini ada di direktori A. Jadi walaupun kalian mau buat direktori banyak, bisa dalam satu perintah mkdir aja. Oke, selanjutnya setelah mkdir, kalian juga bisa menghapus satu atau lebih direktori dan hanya direktori yang kosong saja yang bisa dihapus. Jadi perlu di disclaimer ya. Kalau kalian mau menghapus direktori itu harus dari yang direktorinya itu tuh harus kosong. Kalau kalau nggak kosong, maka bisa dipastikan perintahnya error. Mungkin kita coba aja. eh ini, kita ada direktori ABCD. Di sini aku mau menghapus direktori A. Nah, di sini tertulis file to remove direktori A. Direktori not empty. Jadi direktori di sini nggak kosong, jadi nggak boleh dihapus. Hapusnya ini harus dari yang paling paling dalam. Jadi yang paling dalam tadi kan ADA ya. Jadi kalian nulisnya gini. Oh, sorry. Jadi kalian nulisnya gini. Nah, di sini nggak error. Coba di ls-l. A-nya tetap ada. Yang terhapus itu yang pad yang paling belakang ini. Jadi rmdir A, D, A. A ini, di dalamnya A ini kosong, makanya bisa dihapus. Coba ls min l a/d. Nah, kosong karena udah kita hapus. Nah,
kita bisa menghapus lagi Mas Lesti. Nah, bisa dilihat. Nah, nggak ada karena filenya udah kita hapus. Bisanya dilihat itu di A. Nah, baru kita bisa menghapus si direktori A-nya. Tadi kan nggak bisa karena di dalamnya ada direktori D sama A. Nah, karena direktori D sama A-nya udah dihapus, maka kalau kita mau menghapus direktori A, ini langsung berhasil. Nah, direktori A-nya udah hilang. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut, ada perintah navigasi direktori dengan instruksi CD untuk pindah dari satu direktori ke direktori yang lain. Nah, di sini kita berada pada direktori Home Praktikum SO. Aku mau pindah ke direktori B. Nah, ini udah masuk ya di direktori B. Kemudian kita PWD. Nah, di dalamnya praktikum SO, kita masuk di direktori B. Jadi, pada folder home, terus kita masuk di folder praktikum SO, terus kita masuk di direktori atau folder B. Kita bisa LSL. Dalamnya ada F. Jadi, di dalamnya B ini ada direktori lagi, namanya F. Dan kalau kita mau menghapus B itu nggak bisa sesuai penjelasanku yang sebelumnya. Nah, di sini kita bisa CD. Oh, enggak. Kita keluar dulu. CD. Nggak bisa ya. Masuk di C. Nah, kita juga bisa menuliskan perintah seperti ini. Tapi ini terlalu panjang, jadi lebih lebih singkat gini aja sih. Otomatis langsung masuk ke folder C. Itu navigasi instruksi CD untuk pindah dari satu direktori ke direktori yang lain. Oh ya, mungkin kalau kalian mencoba CD langsung usernya, praktikum langsung. Terus ke D, itu nggak bisa karena kalian melewati satu direktori sebelum praktikum SO ini. Jadi kan eh, hitungannya sebelum praktikum ini ada home dan sebelum home ini ada root. Jadi perintahnya harus urut sesuai urutan gitu. Oke, lanjut. Di sini masuk pada manipulasi file. Jadi ada beberapa perintah pada manipulasi file. Di sini contohnya, oh, aku mau membuat direktori lagi yang aku hapus tadi ya. Oh, nggak bisa karena di dalam ini, di dalam direktori itu nggak ada yang namanya direktori A. Makanya dia nggak bisa. Harus gini dulu. Harus mkdir A, terus baru A, D, A. Nah, ini nggak bisa juga. Karena buatnya gini dulu.
Oh, file exist karena udah dibuat. Jadi di sini kalian kan di sini kan aku udah buat yang namanya mkdir A, kemudian ADA. Nah, di sini no such. Coba kita ls ya, ls min l. Nah, ada dia itu kayak mkdir harus nulisin yang paling gede dulu. Kemudian direktori utamanya, kemudian kita bisa nambahin subdirektori. Itu harus dua dulu, maksudnya nggak bisa langsung tiga tiga seles tiga tiga sekaligus itu nggak bisa. Jadi setelah dua harus tiga dulu. Setelah satu harus dua, kemudian baru bisa tiga direktori sekaligus. Jadi, nah kita bisa buat gini. Ini bacanya, kita membuat direktori di dalamnya direktori A slash D, kemudian kita buat yang namanya direktori A. Coba kita ls min L. Oh ya, otomatis udah terbuat. Kemudian kita langsung saja di sini perintah copy. Jadi copy dalam Ubuntu ini perintahnya adalah cp. Atau mungkin aku mau buat file dulu. File ini bisa dibuat dengan perintah cat. Jadi cat ini kita langsung menuliskan isi dari file tersebut. Ini aku mau buat file namanya contoh dengan perintah cat. Sebenarnya banyak perintahnya. Ada cat, ada nano, ada vim. Di sini aku mau buat cat aja biar eh, langsung ngetikin isi dari file contoh ini. Nah, di sini membuat sebuah file. Nah, kalau mau keluar langsung Ctrl C aja. Jadi, setelah kita cek, nah kita udah berhasil membuat file namanya contoh. Oke, di sini aku langsung ini ya, menggunakan perintah cp tadi, copy. Jadi, file yang udah aku buat tadi, file contoh, akan aku copy dengan nama contoh satu. Jadi langsung kayak copy dengan contoh satu. Sini otomatis akan membuat kopian dengan nama contoh satu. Nah, di sini udah terlihat ya. Jadi, ini file contoh yang udah kita buat pertama, dan ini kopiannya. Oke, selanjutnya coba kita copy file contoh dengan nama A. Nah, di dalamnya direktori A ini terdapat kopian file contoh yang udah kita konfigurasikan ini. Jadi, kita juga bisa mengcopy file, kemudian masukkannya dalam direktori. Oke, itu perintah cp ya. Selanjutnya, kita juga bisa memindahkan file dengan perintah mv atau move.
Nah, ini di sini memindahkan. Nah, bisa kita lihat, kalau kita memindahkan dengan nama baru, otomatis nama yang lama akan kayak ter-replace gitu. Ter-replace dengan nama yang baru. Nah, kita juga bisa memindahkan di directory juga. Contoh satu. Oh, kenapa nggak bisa? Karena di sini, oh hilang ya. Coba kita lihat di ls min LA. Oke, jadi gini. Ketika kalian mengetikkan perintah move dua file sekaligus seperti ini bisa ya. Kalau mau move berapapun filenya bisa, terus dimasukkan ke salah satu directory kalian. Di sini aku mengetikkan move file dengan nama contoh satu dan contoh 3 ke dalam directory A. Di sini error, contoh 3 ini nggak bisa, karena memang di dalamnya tadi nggak ada yang namanya contoh 3. Jadi yang masuk itu contoh satu. Jadi meskipun error, si file dengan nama contoh satu ini akan otomatis bisa langsung terpindah di dalam directory A. Jadi kita mencoba ya, mencoba aja. Move contoh ke coba. Oh ya, kita juga bisa memindahkan yang semula berada di directory A, kemudian dengan perintah move file dengan nama contoh, kita pindahkan ke home praktikum SO. Jadi bisa kita lihat udah masuk di dalam sistem kita di home, kemudian di directory praktikum SO. Oke, perintah move udah, kemudian lanjut RM. Di sini kita bisa melakukan hapus file dengan perintah RM. Sini aku mau hapus contoh 2 aja. Nah, coba kita lihat ini error apa enggak. Nah, di sini error karena file dengan nama contoh 2 kita tadi itu udah berada di directory lain. Jadi kita coba kita hapus. Kalau perintahnya gini. Baik. Kalau
kalian berada di praktikum SO, di direktori praktikum SO, kalian nggak bisa ngehapus di direktori lain. Atau mungkin bisa masuk aja di direktori A, kemudian hapus yang namanya file yang namanya contoh 2. Nah, di direktori A tersisa contoh 1 dan direktori D. Oke, seperti itu. Jadi perintahnya RM. Atau mungkin ada beberapa perintah lagi. Di sini RM min RF. Contoh 1. Nah, kan eh, terhapus. Kalau RM min I. Nah, di sini ada dua perintah. Selain RM biasa, itu ada RM min RF dan RM min I. Kalau RM min RF ini, dia menghapus tanpa bertanya kepada kita gitu. Kalau RM min I, dia itu ngasih pertanyaan kayak memastikan ulang apakah benar ingin menghapus file dengan nama contoh. Kalian enter saja itu nggak akan menghapus. Nah, kalau kalian klik Y itu akan terhapus. Oke, itu yang perintah remove atau RM file. Di sini aku mau buat file lagi yang aku hapus ini. Oke. Nah, selanjutnya manipulasi file itu cuman itu ya kayak copy atau cp, cat, move, dan remove. Selanjutnya kita masuk pada simbol link, simbolik link. Jadi kita bisa membuat shortcut atau file link. Jadi itu tuh bukan file yang sebenarnya gitu. Itu hanya shortcut. Kayak kalian ngasih shortcut di dalam di desktop kalian gitu. Itu kan kayak bukan yang utama. Kami langsung aja di sini menggunakan echo. Aku mau ngasih tulisan, halo apa kabar? Nah, sini aku langsung buat file dengan ekstensi .txt. Jadi aku buat file halo.txt di mana di dalamnya isinya adalah halo apa kabar. Coba kita lihat. Nah, di sini udah ada ya halo.txt. Kalau kita lihat, nah cat ini bisa kita gunakan untuk melihat isi dari file halo.txt. Jadi isinya adalah halo apa kabar. Kemudian ada perintah halo ln halo.txt set.
Nah, ini terbuat ya. Ini tuh Z ini tuh shortcutnya atau simbolik linknya dari halo.txt. Kalau kita cek isinya Z, itu tuh sama kayak halo.txt, ya kan? Halo, apa kabar? Jadi kayak eh kopiannya, tapi tuh ini yang kayak link gitu dalam bentuk link shortcut. Oke, shortcut linknya cuman seperti itu. Selanjutnya ada melihat isi file. Selain cat, kita juga bisa melakukan melihat file itu dengan perintah file halo.txt. Nah, di sini kayak lebih rincinya lagi kalau halo.txt itu bertipe ASCII ya, ASCII. Selanjutnya, kita bisa juga mencari file. Jadi contoh find, kemudian nama dengan ekstensi .txt, dan print. Nah, di sini kita bisa mencari di dalamnya home, min strip, min nama. Jadi yang berekstensi .txt ini eh, diminta untuk dimunculkan. Jadi terdapat halo.txt, first, first index.txt, dan last crawl.txt. Selain find, kita bisa juga menggunakan perintah which. Nah, which ls ini tuh kayak di mana sih letaknya ls? Nah, ls ini terletak di root, kemudian user, di dalamnya bin, kemudian di dalamnya bin ada ls. Kita bisa juga mengetikkan which atau enggak which eh ya, perintah-perintah lain kita bisa mencari tempatnya dengan mengetikkan perintah which. Jadi KLS PWD itu berada di user user bin. Kemudian ada lagi cari lokasi ya, tetap masih berada di mencari lokasi itu .txt. Oh, di sini kita harus menginstal dulu ya. Jadi mungkin kalian nanti bisa install dulu. Terus kita bisa mencari teks pada file. Perintahnya grep, pakai E ya, grep. Kemudian cari teks halo dengan ekstensi txt. Nah, di sini udah muncul kalau teks dengan nama halo ini menjadi satu dengan teks itu halo apa kabar. Oke, oke, mungkin itu materi dasar ya, materi dasarnya manage file from the command line. Mungkin bila ada salah kata dari aku, mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.